Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil al-majid, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan yang baik ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat lahiriah maupun batiniah, dan semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang kedua, yang bunyinya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, dan hudan lil muttaqin akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu ada pertanyaan, kok kenapa Al-Qur'an ini dibaca? Al-Quran ini selalu dilantunkan, bahkan pakai qiraat, pakai lagu. Tetapi Al-Quran ini tidak menjadi huda lil muttaqin, tidak menjadi petunjuk. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, kita kembali ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Ketika niat kita membaca Al-Quran, niat bukan karena Allah, bukan mencari ridha Allah, tapi niatnya karena niat ingin dipuji orang dengan suaranya bagus, lantunannya bagus, bacaannya bagus, maka membaca Al-Quran tersebut tidak akan bisa menjadi hudan, tidak akan bisa menjadi petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ialah Al-Quran. Kita manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, yang tak luput dari dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan semurni-murninya, dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan khusus kepada orang-orang yang beriman untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ketika kita melakukan dosa, baik dosa yang kecil maupun apalagi dosa yang besar, maka kembalilah ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quran ini dikaji, dihayati, maka Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu bertobat. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Lalu bagaimana cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, tinggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua, merasa menyesal dalam hati kita. Yang ketiga, hubungan hablum minanas, kita memohon maaf. Dan hablum minallah, kita selalu melakukan sholat, sunnah tobat, dan memperbanyak istighfar. Istighfar bukan hanya dibaca saja, tapi istighfar harus dihayati, diamalkan, dikaji. Jangan sampai istighfar dibaca, tapi pengamalan dalam kehidupan sehari-hari tidak beristighfar, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja itu namanya taubatnya taubat sambal, bukan taubatan nasuha. Masyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kita semua bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.